Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Waktu Sunyi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di sini. Seperti biasa, semoga cerita kali ini bisa menjadi teman di sela aktivitas kalian, menemani perjalanan, atau mengantar kalian beristirahat sebelum tidur. Di balik hamparan perkebunan sawit yang membentang luas, tak semua jalan berakhir di tempat yang seharusnya. Ada jalan-jalan yang konon hanya muncul pada waktu tertentu. Jalan yang membawa siapapun yang tersesat menuju sebuah kampung yang keberadaannya menjadi misteri. Sebagian orang menganggapnya hanya cerita para pekerja lama, sementara yang lain memilih untuk tidak pernah mencari tahu kebenarannya. Kisah kali ini akan membawa kita ke pedalaman Kalimantan, mengikuti perjalanan seorang pekerja baru yang merantau demi mengubah nasib keluarganya. Namun, sebuah keputusan sederhana untuk mengambil jalan yang dianggap lebih dekat justru membawanya ke sebuah kampung yang menyimpan godaan yang jauh lebih mengerikan daripada rasa takut. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Dani adalah seorang pria berusia 29 tahun yang berasal dari sebuah desa kecil di Pulau Jawa. Sudah hampir 1 tahun, ia berjuang mencari pekerjaan tetap. Pekerjaan serabutan yang dijalaninya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seringkali, ia harus meminjam uang kepada tetangga atau saudara agar dapur tetap bisa mengepul. Sementara itu, istrinya berusaha membantu dengan berjualan makanan ringan dari rumah. Namun, penghasilan mereka tetap tidak pernah cukup. Terlebih, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang baru berusia 4 tahun. Setiap kali melihat anaknya tertidur, Dani selalu dihantui perasaan bersalah. Ia merasa belum mampu menjadi ayah yang bisa memberikan kehidupan yang lebih layak. Hingga suatu sore, sebuah kabar yang telah lama ia tunggu akhirnya datang. Seorang teman lama menghubunginya. Temannya memberitahu bahwa sebuah perusahaan perkebunan sawit di pedalaman Kalimantan sedang membuka lowongan pekerja. Pekerjaannya memang berat, lokasinya juga sangat jauh dari kampung halaman. Namun, gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan apapun yang pernah Dani dapatkan. Tanpa berpikir panjang, Dani langsung menerima kesempatan itu. Baginya, merantau adalah satu-satunya harapan untuk mengubah keadaan keluarganya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari keberangkatannya. Suasana rumah pagi itu terasa begitu berat. Istrinya berusaha tersenyum agar Dani tidak semakin khawatir. Meski begitu, mata wanita itu tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Sebelum berangkat, Dani memeluk istrinya erat. Ia berjanji akan bekerja sekuat tenaga. Ia juga berjanji akan segera pulang setelah memiliki cukup tabungan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Anak kecilnya kemudian berlari memeluk kaki Dani. Dengan suara polos, anak itu meminta agar ayahnya cepat pulang. Ucapan sederhana itu membuat hati Dani terasa sesak. Ia mengusap kepala putranya sambil menahan air mata. Setelah berpamitan kepada keluarganya, Dani berangkat menuju Kalimantan. Perjalanan panjang itu menjadi awal kehidupannya sebagai seorang pekerja baru di sebuah perkebunan sawit yang berada jauh di pedalaman. Perjalanan menuju perkebunan sawit memakan waktu hampir 2 hari. Setelah menyeberang dari Pulau Jawa, Dani kembali melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju pedalaman Kalimantan. Semakin jauh perjalanan berlangsung, pemandangan di sepanjang jalan mulai berubah. Permukiman penduduk semakin jarang terlihat. Jalan beraspal perlahan berganti menjadi jalan tanah merah yang dipenuhi debu. Di kiri dan kanan jalan, hamparan pohon sawit membentang sejauh mata memandang. Sesekali, terlihat truk pengangkut buah sawit melintas dengan muatan yang menggunung. Beberapa jam kemudian, bus yang ditumpanginya berhenti di depan gerbang sebuah perkebunan sawit. Di tempat itulah, Dani akan memulai pekerjaan barunya. Seorang staf perusahaan menyambut para pekerja baru. Setelah melakukan pendataan, mereka diantar menuju mes yang akan menjadi tempat tinggal selama bekerja. Bangunan mas itu cukup sederhana, terdiri dari beberapa kamar yang ditempati 4 hingga 6 orang pekerja. Meski tidak terlalu nyaman, bagi Dani, tempat itu sudah lebih dari cukup. Yang terpenting, ia akhirnya memiliki pekerjaan tetap. Sore harinya,
Seluruh pekerja baru dikumpulkan untuk mengikuti pengarahan. Mereka diperkenalkan kepada mandor yang akan membimbing pekerjaan di lapangan. Mandor itu bernama Pak Rahman. Wajahnya terlihat tegas, namun cara bicaranya tenang dan mudah dipahami. Pak Rahman menjelaskan cara bekerja di kebun, mulai dari mengenali setiap blok, menggunakan peralatan dengan benar, hingga aturan keselamatan selama berada di lapangan. Menurutnya, perkebunan itu sangat luas. Setiap blok memiliki jalan yang hampir serupa. Karena itu, para pekerja diminta untuk selalu mengingat jalur yang mereka lewati. Setelah pengarahan selesai, Pak Rahman menatap seluruh pekerja satu persatu. Nada suaranya berubah lebih serius. Ia berpesan agar tidak ada seorang pun yang keluar dari jalur blok jika hari mulai gelap. Kalau merasa tersesat, berhentilah di tempat. Jangan mencoba mencari jalan sendiri. Tunggu sampai ada yang datang mencari. Tak seorang pun bertanya. Semua hanya mengangguk pelan. Dani mengira pesan itu disampaikan karena kebun sawit memang sangat luas. Ia sama sekali tidak memikirkan hal lain. Keesokan paginya, Dani mulai bekerja. Hari-hari pertamanya di perkebunan berjalan cukup melelahkan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, para pekerja sudah bersiap menuju blok masing-masing. Pekerjaan di bawah terik matahari menguras tenaga. Tubuh Dani yang belum terbiasa beberapa kali terasa pegal. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah datang, ia selalu teringat wajah istri dan anaknya di rumah. Hal itu membuatnya kembali bersemangat. Hari demi hari berlalu. Dani mulai mengenal jalan menuju beberapa blok. Ia juga mulai akrab dengan rekan-rekan kerjanya. Sampai pada suatu pagi, Pak Rahman memberitahu bahwa hari itu Dani akan ditempatkan di salah satu blok yang letaknya paling jauh dari mes, bersama beberapa pekerja lainnya. Pagi itu, Dani bersama beberapa pekerja lain berangkat menuju blok yang telah ditentukan. Perjalanan menggunakan mobil operasional memakan waktu hampir 1 jam. Semakin jauh mereka masuk ke dalam perkebunan, jalan yang dilewati semakin sempit. Hamparan pohon sawit yang tinggi membuat sinar matahari hanya sedikit menembus ke permukaan tanah. Sesampainya di lokasi, Pak Rahman membagi area kerja kepada masing-masing pekerja. Setiap orang mendapat jalur yang berbeda agar pekerjaan selesai lebih cepat. Sebelum berpencar, Pak Rahman kembali mengingatkan, kalau pekerjaan belum selesai saat hari mulai gelap, tinggalkan saja. Besok bisa dilanjutkan. Jangan mencari jalan baru. Gunakan jalan yang sama ketika berangkat. Dani mengangguk pelan. Baginya, semua jalan di kebun itu memang terlihat hampir sama. Pekerjaan hari itu berlangsung seperti biasa. Suara egrek yang memotong pelepah sawit terdengar bersahutan. Sesekali terdengar buah sawit jatuh menghantam tanah. Keringat membasahi seluruh pakaian Dani. Meski lelah, ia tetap bekerja dengan semangat. Menjelang sore, pekerjaan Dani baru saja selesai. Ia melihat jam di tangannya. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 5. Saat hendak kembali, ia menyadari tidak lagi mendengar suara rekan-rekan kerjanya. Ia mengira mereka sudah lebih dulu kembali ke titik kumpul. Dani pun mulai berjalan menyusuri jalan tempat ia datang. Namun baru beberapa menit berjalan, ia berhenti. Di depannya terdapat sebuah percabangan. Ia mengerutkan kening. Sepanjang ingatannya, tadi pagi ia tidak melewati jalan itu. Ia mencoba mengingat kembali arah yang benar. Tetapi semua pohon sawit di sekelilingnya terlihat sama. Tak ada penanda yang benar-benar bisa ia kenali. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia berpikir bahwa mungkin ia hanya salah mengingat. Matanya kemudian tertuju pada jalan di sebelah kanan. Jalan itu tampak lebih lebar. Bekas roda kendaraan juga terlihat masih cukup jelas. Tanpa berpikir terlalu lama, Dani memutuskan melewati jalan tersebut. Awalnya, tidak ada yang terasa aneh. Jalan tanah itu memang mengarah ke luar blok. Namun semakin lama ia berjalan, suasana mulai berubah. Suara buah sawit yang tadi masih terdengar perlahan menghilang. Tak ada lagi suara mesin. Tak ada lagi suara orang bekerja. Bahkan suara burung dan serangga pun lenyap. Yang tersisa hanya suara langkah kaki Dani di atas tanah yang lembab. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Jalan yang baru saja ia lewati tampak begitu panjang, sunyi, dan kosong.
perasaan tidak enak mulai muncul. Dani mempercepat langkahnya. Ia berharap segera menemukan jalan utama. Namun, harapan itu tidak kunjung terwujud. Matahari semakin rendah. Cahaya jingga perlahan berubah redup. Pepohonan sawit di kanan dan kiri jalan mulai tampak seperti dinding hitam yang memanjang tanpa ujung. Dani meraih telepon genggam dari saku celananya. Tidak ada sinyal. Ia mencoba menghubungi salah seorang rekan kerja. Panggilan itu tidak pernah tersambung. Dengan perasaan semakin gelisah, Dani terus berjalan. Beberapa menit kemudian, jalan tanah yang dilaluinya mulai berubah. Di kejauhan, terlihat sebuah jalan yang lebih rapi. Di sisi kanan kirinya tumbuh beberapa pohon besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam area perkebunan, Dani mempercepat langkah. Saat melewati deretan pohon itu, pemandangan di hadapannya membuatnya menghentikan langkah. Di balik hamparan kebun sawit, berdiri sebuah kampung. Rumah-rumah kayu berjajar dengan rapi. Asap tipis mengepul dari beberapa dapur. Lampu-lampu rumah mulai menyala seiring matahari yang hampir tenggelam. Dani memandang sekeliling dengan wajah kebingungan. Selama beberapa hari bekerja di perkebunan itu, tidak pernah ada seorang pun yang bercerita tentang keberadaan sebuah kampung di tengah kebun sawit. Namun saat itu, kampung itu benar-benar berdiri tepat di hadapannya. Dani berdiri beberapa saat di tepi jalan. Pandangannya masih tertuju ke arah kampung yang berada di hadapannya. Di tengah rasa bingung, ia merasa sedikit lega. Setidaknya, ia masih bisa meminta bantuan kepada warga untuk menunjukkan jalan keluar dari perkebunan. Dengan langkah perlahan, Dani mulai memasuki kampung itu. Suasana di dalam kampung terlihat begitu tenang. Beberapa anak kecil tampak bermain di halaman rumah. Beberapa ibu sedang berbincang di teras. Sementara, para lelaki duduk berkumpul di sebuah gardu kayu di pinggir jalan. Tak ada satupun yang terlihat mencurigakan. Justru, suasananya terasa begitu damai. Belum sempat Dani menyapa, seorang pria paruh baya yang sedang duduk di gardu lebih dulu berdiri. Pria itu tersenyum ramah. Ia mempersilakan Dani mendekat. Dani pun menghampiri. Pria itu memandang Dani beberapa saat, lalu berkata dengan nada pelan, "Jauh sekali perjalananmu dari Pulau Jawa." Dani terdiam. Keningnya langsung berkerut. Ia sama sekali belum memperkenalkan diri. Bahkan belum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Namun, pria itu sudah mengetahui dari mana asalnya. Dani mencoba berpikir positif. Mungkin saja ada pekerja lain yang pernah bercerita. Tak lama kemudian, beberapa warga lain mulai mendekat. Mereka menyambut Dani dengan ramah, seolah kedatangannya memang sudah mereka tunggu. Seorang ibu kemudian datang membawa segelas air hangat. Ia mempersilakan Dani untuk beristirahat. Karena merasa lelah setelah berjalan cukup jauh, Dani pun menerimanya. Saat sedang meminum air itu, dalam hati Dani berpikir, syukurlah masih ada kampung di sekitar kebun ini. Belum sempat ia mengucapkan isi pikirannya. Seorang lelaki tua yang duduk tidak jauh darinya tiba-tiba tersenyum. Katanya pelan, "Tidak semua orang yang bekerja di kebun itu beruntung bisa menemukan kampung ini." Dani perlahan menurunkan gelas di tangannya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia yakin kalimat itu bukan jawaban atas sesuatu yang ia ucapkan, melainkan jawaban atas apa yang baru saja ia pikirkan. Dani kembali mencoba mengabaikannya. Ia menganggap semua itu hanya kebetulan. Tak lama kemudian, seorang pria tua berjalan menghampiri. Usianya sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya terlihat tajam. Seluruh warga yang berada di sana langsung memberi jalan. Pria tua itu tersenyum tipis kepada Dani, lalu mempersilakannya masuk ke sebuah rumah kayu yang letaknya berada di tengah kampung. Tanpa banyak pilihan, Dani mengikutinya. Rumah itu terlihat sederhana dari luar, namun bagian dalamnya bersih dan tertata rapi. Tetua kampung mempersilakan Dani duduk. Beberapa saat kemudian, ia mulai berbicara. "Perjalananmu pasti melelahkan. Merantau jauh dari rumah bukan perkara mudah." Dani kembali terdiam. Ia sama sekali belum menceritakan alasan mengapa dirinya berada di Kalimantan. Tetua kampung kembali berbicara. "Istrimu pasti sedang menunggu kabar darimu. Begitu juga anakmu." Ucapan itu membuat Dani merinding. Tangannya
perlahan mengepal. Ia menatap tetua kampung dengan penuh kebingungan. Pelan-pelan, Dani mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba tetap tenang. Dalam hati, ia berpikir bahwa setelah beristirahat sebentar, ia akan meminta petunjuk jalan menuju mes. Tetua kampung tersenyum. Tanpa menunggu Dani berbicara, ia berkata pelan, "Tidak perlu terburu-buru pulang. Malam sudah hampir tiba. Beristirahatlah dulu, besok juga masih ada waktu." Dani langsung mengangkat wajahnya. Kini, ia benar-benar yakin. Orang tua di hadapannya baru saja menjawab isi pikirannya. Belum hilang rasa terkejutnya, tetua kampung kembali melanjutkan perkataannya. "Kau datang ke Kalimantan bukan karena ingin. Kau datang karena keadaan memaksamu. Kau lelah hidup dalam kekurangan. Kau hanya ingin keluargamu hidup lebih baik." Dani tidak mampu berkata apa-apa. Semua yang diucapkan tetua kampung adalah kenyataan yang selama ini hanya ia simpan di dalam hatinya. Tetua kampung kemudian berdiri. Ia meminta Dani mengikutinya ke sebuah ruangan yang berada di bagian belakang rumah. Ruangan itu tampak lebih gelap dibanding ruangan lainnya. Di sudut ruangan tersusun beberapa peti kayu tua dengan ukuran yang berbeda-beda. Tetua kampung perlahan membuka salah satu peti. Mata Dani langsung membelalak. Di dalamnya tersusun rapi emas batangan. Peti berikutnya berisi perhiasan emas. Sementara peti yang lain dipenuhi koin-koin emas berwarna kusam yang tampak sangat tua. Tetua kampung menutup kembali peti itu, lalu menatap Dani sambil tersenyum tipis. Dengan suara tenang, ia berkata, "Selama ini kau bekerja keras demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Padahal semua yang kau cari sudah ada di kampung ini." Ucapan tetua kampung terus terngiang di kepala Dani. Ia memandangi peti-peti tua yang berisi emas itu tanpa berkedip. Selama hidupnya, baru kali itu ia melihat harta sebanyak itu berada tepat di depan matanya. Dalam benaknya mulai terlintas berbagai hal. Utang keluarganya bisa lunas, rumahnya bisa diperbaiki, anaknya bisa bersekolah tanpa kekurangan, istrinya tidak perlu lagi berjualan dari pagi hingga malam. Tetua kampung seolah mengetahui apa yang sedang dipikirkan Dani. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan, "Semua itu bisa menjadi milikmu. Kau tidak perlu lagi menghabiskan hidupmu untuk bekerja sampai tubuhmu habis dimakan usia." Dani tetap terdiam. Ia tidak mampu mengalihkan pandangannya dari peti-peti itu. Tetua kampung kemudian menepuk pelan bahu Dani. "Mari, aku akan menunjukkan tempat tinggalmu." Dani mengikuti langkah tetua kampung keluar dari rumah itu. Beberapa warga yang tadi mereka lewati masih menyambutnya dengan senyum yang sama. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada wajah menyeramkan. Justru keramahan mereka terasa begitu tulus. Malam itu, Dani dijamu dengan makanan yang sederhana. Anehnya, semua hidangan terasa sangat lezat. Jauh lebih lezat daripada makanan yang biasa ia makan di mes. Para penduduk duduk bersama mengelilinginya, tidak banyak berbicara. Namun sesekali mereka tersenyum, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Dani mulai merasa nyaman. Dalam hati, ia berpikir bahwa mungkin tidak ada salahnya menginap semalam. Besok pagi ia akan meminta diantar kembali ke jalan perkebunan. Belum sempat pikiran itu selesai, seorang ibu yang duduk di sampingnya berkata pelan, "Besok tidak perlu terburu-buru. Nikmati dulu waktu di sini." Dani perlahan menoleh. Ia kembali merasakan perasaan yang sama. Semua isi kepalanya selalu diketahui oleh penduduk kampung itu. Setelah selesai makan, Dani berjalan keluar rumah untuk menghirup udara malam. Langkahnya tiba-tiba terhenti. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia melihat sesuatu yang membuatnya mengernyit. Bayangannya sendiri memanjang di atas tanah. Namun, saat matanya beralih kepada seorang pria yang sedang berdiri beberapa langkah di depannya, ia tidak melihat bayangan apapun. Dani mengira pandangannya keliru. Ia memperhatikan warga lain, seorang ibu yang sedang menyapu halaman, dua orang anak yang sedang bermain, beberapa lelaki yang duduk di gardu. Tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Dani mengucek matanya, lalu melihat kembali. Hasilnya tetap sama, hanya dirinya yang memiliki bayangan. Perasaan tidak nyaman mulai kembali memenuhi dadanya. Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mungkin cahaya lampu yang membuat bayangan mereka tidak terlihat.
Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas keanehan itu. Seluruh penduduk kampung benar-benar tidak memiliki bayangan. Malam semakin larut. Dani kembali ke rumah tempat ia beristirahat. Sebelum tidur, ia kembali memikirkan istri dan anaknya. Ia membayangkan wajah mereka. Namun bayangan itu perlahan mulai terasa kabur. Yang justru memenuhi pikirannya adalah peti-peti emas yang tadi diperlihatkan oleh tetua kampung. Ia mulai membayangkan kehidupan tanpa utang, tanpa kesulitan, tanpa harus merantau jauh dari keluarga. Perlahan, keinginan untuk pulang yang sejak tadi ia pegang mulai melemah. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa kembali menjalani hidup yang penuh kekurangan, jika di kampung ini ia bisa mendapatkan semua yang selama ini diimpikannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak memasuki kampung tersebut, Dani tidak lagi memikirkan jalan pulang. Yang ada di dalam kepalanya hanyalah bagaimana memulai kehidupan baru di tempat itu. Malam itu, Dani akhirnya memejamkan mata. Tubuhnya memang beristirahat, namun pikirannya terasa begitu berat. Entah sudah berapa lama ia tertidur. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya berdiri di depan rumah kecil yang selama ini ia tinggali bersama keluarganya. Rumah itu tampak sama seperti saat ia meninggalkannya. Dindingnya masih sederhana, halamannya masih sempit, tidak ada kemewahan sedikit pun. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan. Dani perlahan melangkah mendekat. Saat pintu terbuka, ia melihat istrinya sedang duduk di lantai. Wajah wanita itu terlihat pucat, matanya sembab. Di sampingnya, putra kecil mereka terus memanggil, "Ayah, pulang, ayah, pulang." Suara itu terdengar begitu jelas. Dani mencoba menghampiri mereka. Namun, setiap kali ia melangkah, jarak di antara mereka justru semakin jauh. Anaknya terus menangis. Tangannya terus terulur seolah ingin digendong. Dani berusaha berlari, namun kakinya terasa begitu berat. Ia memanggil nama istri dan anaknya berkali-kali. Tak satu pun dari mereka menoleh. Yang terdengar hanya suara putranya yang terus memanggil, "Ayah, pulang, ayah, pulang." Perlahan, air mata Dani mulai mengalir. Dadanya terasa sesak. Ia teringat alasan mengapa dirinya rela merantau sejauh ini. Bukan untuk mengejar kekayaan, bukan demi hidup mewah, melainkan agar istri dan anaknya tidak lagi hidup dalam kekurangan. Tiba-tiba, Dani terbangun. Napasnya memburu, keringat membasahi wajah dan lehernya. Ruangan itu masih sama, lampu minyak masih menyala redup. Suasana kampung tetap sunyi. Dani menundukkan kepala, air matanya kembali menetes. Ia baru menyadari bahwa sejak melihat peti-peti emas itu, dirinya hampir melupakan dua orang yang selama ini menjadi alasan ia bertahan hidup. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berbisik pelan, "Aku harus pulang. Apapun yang terjadi, aku harus pulang." Pagi harinya, Dani keluar dari rumah. Penduduk kampung tetap menyambutnya dengan senyum yang sama. Tetua kampung sudah duduk di beranda rumahnya, seolah ia sudah mengetahui keputusan yang telah dibuat Dani. Dani berjalan menghampiri. Dengan suara yang pelan namun mantap, ia berkata, "Aku ingin pulang." Tetua kampung menatap Dani beberapa saat. Tak ada raut kecewa, tak ada amarah. Pria tua itu hanya menganggukkan kepala perlahan, lalu tersenyum tipis. "Baik, kalau itu memang keputusanmu, aku tidak akan menahanmu." Tetua kampung memandang Dani beberapa saat. Sorot matanya tetap tenang, tak terlihat sedikit pun raut kecewa. Ia kemudian berdiri. Perlahan, ia melangkah menuju halaman rumah. Dani mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di sebuah jalan tanah yang mengarah keluar kampung. Jalan itu tampak sempit. Di kanan dan kirinya hanya terlihat deretan pohon sawit yang berdiri rapat. Tetua kampung menunjuk ke arah jalan itu. "Kalau kau memang ingin pulang, lewatilah jalan itu." Dani menatap ke arah jalan yang dimaksud. Ia tidak melihat sesuatu yang aneh, hanya jalan tanah yang memanjang ke depan. Tetua kampung kembali berbicara, "Kalau kau berhasil melewati semuanya, kau akan kembali ke duniamu. Tetapi kalau gagal,
kau akan menjadi milik kampung ini selamanya. Dani menarik napas panjang. Tetua kampung melangkah mendekat, lalu berbisik pelan. Ada 3 hal yang harus kau ingat. Jangan pernah berhenti melangkah. Jangan pernah mengambil apapun yang kau lihat. Dan jangan pernah percaya pada apapun yang memanggilmu dari belakang. Setelah mengatakan itu, tetua kampung mundur beberapa langkah. Ia mempersilakan Dani berjalan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dani mulai melangkahkan kakinya. Beberapa langkah pertama terasa biasa. Suasana masih sunyi. Tak ada suara apapun. Semakin jauh ia berjalan, cahaya dari kampung perlahan menghilang. Kini hanya ada jalan sempit yang diterangi cahaya senja yang mulai memudar. Beberapa menit kemudian, langkah Dani tiba-tiba terhenti. Di hadapannya tergeletak beberapa batang emas. Jumlahnya semakin banyak beberapa meter di depan. Semakin jauh ia memandang, seluruh jalan dipenuhi emas batangan dan perhiasan. Kilau emas itu memantulkan cahaya yang begitu indah. Dani menelan ludah. Dalam benaknya terlintas wajah istrinya. Ia membayangkan rumah yang lebih layak. Ia membayangkan anaknya bisa bersekolah tanpa kekurangan. Tangannya perlahan terulur. Ujung jarinya hampir menyentuh sebatang emas. Namun seketika ia teringat ucapan tetua kampung. Jangan pernah mengambil apapun yang kau lihat. Dani langsung menarik kembali tangannya. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu kembali berjalan. Semakin jauh ia melangkah. Kilauan emas itu perlahan menghilang. Belum lama rasa lega datang. Terdengar suara seorang wanita dari kejauhan. Mas, suara itu begitu lembut, begitu familiar. Tubuh Dani langsung menegang. Itu adalah suara istrinya. Mas, aku di sini. Dani hampir menoleh. Namun, ia teringat pesan tetua kampung. Jangan pernah percaya pada apapun yang memanggilmu dari belakang. Ia mencoba terus berjalan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini terdengar semakin dekat. Mas, jangan tinggalin aku. Air mata Dani mulai mengalir. Tangannya mengepal kuat. Namun ia tetap memaksa dirinya melangkah. Tak lama kemudian suara itu menghilang. Jalan kembali sunyi. Belum sempat Dani menarik napas lega. Terdengar tangisan seorang anak. Ayah, ayah, jangan tinggalin aku. Langkah Dani langsung berhenti. Dadanya terasa sesak. Suara itu benar-benar suara putranya. Tangisan itu terdengar begitu nyata. Semakin lama, semakin keras. Ayah, aku takut. Pulang, ayah. Dani menggigit bibirnya. Air matanya terus mengalir. Kakinya terasa begitu berat. Perlahan, ia mulai membalikkan tubuhnya. Lehernya sudah bergerak. Bahu kanannya hampir menghadap ke belakang. Saat itulah ia teringat mimpi yang dialaminya semalam. Ia teringat wajah putranya. Ia teringat pelukan kecil yang selalu menunggunya di rumah. Dengan suara lirih, Dani berkata, "Kalau itu benar anakku, dia pasti ingin ayahnya pulang, bukan berhenti di sini." Kalimat itu seolah mengembalikan kesadarannya. Dani segera melangkah lagi. Tangisan itu berubah menjadi jeritan yang memilukan. Namun Dani tidak lagi berhenti. Semakin jauh ia berjalan. Semakin banyak penduduk kampung bermunculan di sepanjang sisi jalan. Mereka berdiri diam, tidak mengejar, tidak menghalangi, hanya memandang Dani dengan senyum yang sama. Tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Tatapan mereka mengikuti setiap langkah Dani. Suasana menjadi semakin mencekam. Di ujung barisan itu, tetua kampung berdiri seorang diri. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang, "Di luar sana, kau akan kembali hidup susah. Kau akan kembali mengejar uang seumur hidupmu. Istrimu tetap akan hidup sederhana. Anakmu tetap akan merasakan kekurangan. Semua penderitaanmu akan kembali. Sedangkan di sini, kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Kau hanya perlu berbalik 1 langkah saja." Dani memperlambat langkahnya. Ucapan itu menghantam pikirannya. Untuk sesaat, ia benar-benar ingin menyerah. Namun, kemudian ia mengingat kembali alasan dirinya berangkat dari Pulau Jawa. Ia tidak pernah merantau demi mengejar kemewahan. Ia merantau agar keluarganya memiliki harapan. Dani mengusap air matanya.
lalu berkata pelan, "Mungkin aku memang miskin, mungkin hidupku memang berat, tapi keluargaku menungguku pulang, dan itu lebih berharga daripada semua emas yang ada di kampung ini." Tanpa menoleh lagi, Dani terus melangkah. Di kejauhan, mulai terlihat cahaya. Semakin lama, semakin terang. Dani mempercepat langkahnya. Sesaat sebelum mencapai cahaya itu, terdengar teriakan putranya untuk terakhir kalinya. "Ayah!" Dani memejamkan mata, lalu berlari sekuat tenaga menuju cahaya. Dalam sekejap, seluruh suara menghilang. Tubuh Dani terasa seperti kehilangan pijakan. Ia terjatuh keras ke atas tanah. Semuanya berubah gelap. Perlahan, Dani membuka matanya. Kepalanya terasa berat, pandangan di depannya masih samar. Beberapa saat kemudian, suara seseorang terdengar memanggil namanya. "Dani, Dani, kamu dengar saya?" Dani berkedip beberapa kali. Saat penglihatannya mulai jelas, ia melihat beberapa orang berdiri mengelilinginya. Di antara mereka, tampak Pak Rahman bersama beberapa pekerja perkebunan. Wajah mereka terlihat lega. Pak Rahman segera membantu Dani duduk. "Kamu tidak apa-apa." Dani memegang kepalanya yang masih terasa pusing. Lalu, ia memandang sekeliling. Di hadapannya, hanya ada hamparan pohon sawit. Tak ada kampung, tak ada rumah-rumah kayu, tak ada penduduk. Semua yang dilihatnya hanyalah jalan tanah dan deretan pohon sawit yang membentang tanpa ujung. Dani menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Maaf, Pak. Saya tersesat semalam." Pak Rahman dan para pekerja saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah. Pak Rahman mengernyitkan dahi. "Semalam?" Dani mengangguk pelan. "Bukannya baru semalam saya hilang?" Suasana mendadak hening. Pak Rahman menarik napas panjang. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Bukan semalam, Dani. Kami sudah mencari kamu selama 7 hari." Tubuh Dani langsung membeku. Matanya membelalak. 7 hari. Ia menggeleng pelan. Tidak mungkin. Baginya, ia hanya bermalam 1 malam di kampung itu. Pak Rahman kemudian menjelaskan, sejak sore hari, saat Dani tidak kembali ke titik kumpul, seluruh pekerja langsung melakukan pencarian. Keesokan harinya, pihak perusahaan menambah jumlah tim pencari. Mereka menyisir setiap blok, memeriksa setiap jalan, bahkan mencari hingga ke tepian hutan. Namun, Dani seolah menghilang tanpa jejak. Baru pagi itu, mereka menemukan Dani terbaring sendirian di tengah jalan tanah, di tempat yang sebelumnya sudah berkali-kali mereka lewati. Dani hanya terdiam. Pikirannya masih belum mampu menerima kenyataan itu. Sesampainya di mes, Dani melihat kalender yang tergantung di dinding. Tanggalnya benar-benar telah berganti 7 hari. Tasnya masih berada di sudut kamar. Semua barang miliknya masih tersimpan rapi. Rekan-rekan kerjanya pun membenarkan bahwa ia telah hilang selama 1 minggu. Dengan tangan yang masih gemetar, Dani segera meminjam telepon milik salah seorang rekannya. Ia menghubungi istrinya. Baru beberapa detik panggilan tersambung. Tangis istrinya langsung pecah. Selama 7 hari terakhir, wanita itu hidup dalam ketakutan. Ia mengira Dani mengalami kecelakaan. Bahkan, ia hampir kehilangan harapan bahwa suaminya masih hidup. Dari kejauhan, Dani juga mendengar suara putranya. Dengan suara polos, anak itu terus berkata, "Ayah, ayah, sudah pulang." Air mata Dani kembali jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa 1 malam yang ia alami di kampung itu telah berubah menjadi 7 hari di dunia nyata. Beberapa hari kemudian, Dani kembali bekerja seperti biasa. Namun sejak saat itu, ia selalu menghindari blok tempat dirinya pernah tersesat. Menjelang maghrib, ia selalu memastikan dirinya sudah kembali ke mes. Hingga pada suatu sore, saat mobil operasional melintasi jalan yang pernah ia lewati, tanpa sengaja, Dani menoleh ke arah hamparan kebun sawit. Di kejauhan, di antara deretan pohon sawit yang berdiri rapat, ia kembali melihat kampung itu. Rumah-rumah kayu masih berdiri seperti sebelumnya. Asap tipis masih mengepul dari beberapa rumah. Di ujung jalan kampung, tetua kampung berdiri seorang diri. Ia hanya menatap Dani, kemudian menganggukkan kepalanya perlahan. Mobil
terus melaju. Pemandangan itu perlahan menghilang di balik deretan pohon sawit. Dani tidak pernah lagi menceritakan apa yang sebenarnya ia alami kepada siapapun. Karena ia percaya ada beberapa tempat yang memang tidak seharusnya ditemukan. Dan ada beberapa jalan yang lebih baik tidak pernah dilewati untuk kedua kalinya. Demikianlah kisah tentang seorang pekerja perkebunan sawit yang tersesat di sebuah kampung gaib di pedalaman Kalimantan. Entah apa sebenarnya kampung yang didatangi Dani, dan mengapa waktu di tempat itu berjalan begitu berbeda dengan dunia manusia. Tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, hingga hari ini masih banyak kisah yang dipercaya para perantau maupun pekerja di daerah pedalaman tentang jalan yang sebaiknya tidak pernah dilewati, terutama saat senja mulai turun. Sebagian orang menganggapnya hanya cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi bagi mereka yang pernah mengalami sendiri keanehan yang sulit dijelaskan, cerita seperti itu bukan sekadar mitos. Mungkin godaan terbesar bukanlah rasa takut, melainkan ketika seseorang ditawari segala hal yang selama ini paling diinginkannya, karena tidak semua yang tampak indah akan membawa kita pada kebahagiaan. Ada kalanya, jalan yang terlihat paling menjanjikan justru membawa kita semakin jauh dari tempat kita seharusnya pulang. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar. Dan jika kalian pernah mengalami kejadian horor yang sulit dijelaskan atau memiliki kisah menyeramkan dari teman, keluarga, maupun orang terdekat, kalian juga boleh membagikannya di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman tersebut bisa menjadi inspirasi untuk kisah-kisah berikutnya di waktu sunyi. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Dan jika menurut kalian cerita ini menarik, bagikan juga video ini kepada teman, sahabat, atau keluarga kalian. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.